Kungsi orang duaan 11 Rabiul Awal mapai tangkal kebahagiaan Gunung Bromo tengah Jawa. Emut terpadu duaan calik dina iu sempaguyon cuma rita ngabeda rasa katresna numbar kasono numbar kadeden numbar kanyaan kurang duaan Sabelas Rabiul Awal mapai tangkal kebahagiaan Gunung Bromo tengah Jawa. Emut terurang duaan calik dina iu pinus sempaguyon cuma rita ngabeda rasa katresna ngumbar kasono ngumbar kadeden ngumbar kanyaan urang duaan Langitna bodas megana
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun Sugeng Rawu, Ken kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan juga mudah-mudahan dilancarkan rezeki pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik, yang sesuai dengan sehati, sejiwa, satu chemistry. Waduh. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan dapat pemirsa, ketemu lagi. Amin. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan juga apapun keinginan kita tercapai dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng sonten, wilujeng wengi. Selamat pagi di Tanah Bromo. Waduh, memang lagi keliling-keliling lagi di Tanah Bromo di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pemirsa. Waduh, episode ke-31 memang melanjutkan perjalanan lagi keliling-keliling Tanah Bromo pemirsa. Setelah gagal mencapai puncak kawah Gunung Bromo. Waduh, kenapa gagal? Waduh, bagi saudara yang baru datang mungkin akan bertanya seperti itu pemirsa. Bagi saudara yang baru datang, ya alangkah baiknya tonton episode yang kemarin-kemarin ya, supaya saudara akan tahu kenapa memang gagal mencapai puncak Gunung Bromo. Waduh. Yang jelas gagalnya bukan karena kehilangan tumbler tuku warna biru pemirsa. Waduh. Meskipun gagal ya, ternyata destinasi wisata di Gunung Bromo ya banyak pemirsa. Oleh karena itu ya, Mamang pun melanjutkan perjalanan lagi dengan jeep hardtop keliling-keliling Tanah Bromo mengarungi lautan pasir berbisik pemirsa. Waduh, ini mirip-mirip naik jeep hardtop di Asia Tengah pemirsa. Waduh, mirip-mirip naik jeep hardtop di gurun pasir ya, gurun Sahara atau gurun Gobi. Waduh, karena memang Indonesia itu unik pemirsa ya. Indonesia itu meskipun negara tropis ya, ternyata ada juga gurun pasir, salah satunya di Gunung Bromo, salah satunya lagi di Parangtritis, Yogyakarta pemirsa. Akhirnya Mamang pun mengarungi lautan pasir dengan jeep hardtop, jeep legendaris Bromo yang dahulu suka dicap jeep penjahat, jeep penculik pemirsa. Waduh, kenapa seperti itu? Mamang sudah bahas episode kemarin pemirsa. Mamang pun akan mengarungi lautan pasir ini ke suatu tempat ya, dengan drivernya Mas Hendra dan juga penumpang teman Mamang yaitu Mas Joko pemirsa. Jadi di jeep hardtop ini ada keluarga Pak Joko dan keluarga Mamang plus Mas Hendra sebagai drivernya ya, suku asli Tengger pemirsa. Jadi bagi saudara yang nak keliling-keliling Tanah Bromo ya, termasuk ke gorong-gorong, waduh, termasuk kemana-mana ya, ke seluk-beluk Tanah Bromo, saudara yang datangnya ke gerbangnya Wonokitri Pasuruan ya bisa bertemu dengan Mas Hendra. Saudara akan keliling-keliling Tanah Bromo pemirsa. Waduh, Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pemirsa. Kira-kira destinasi berikutnya mau kemana nih? Yang jelas Mamang akan ke satu tempat di Tanah Bromo ini. Saudara penasaran ya, ikuti terus pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang sedang berada di
Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di lautan pasir berbisik dengan jeep hardtopnya yang dikendarai oleh Mas Hendra, pemirsa. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini ada di Provinsi Jawa Timur. Tepatnya perbatasan 4 kabupaten ya, Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Malang, dan Lumajang. Tahu ya, ketika episode ke-31 ini memang sedang berada di posisi kabupaten mana nih? Karena titik tengahnya adalah Gunung Bromo atau Kawah Gunung Bromo, pemirsa. Jadi Kawah Gunung Bromo ini perbatasan 4 kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Oke pemirsa yang berbahagia, itu artinya memang sudah 800 km dari kota Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat, pemirsa. Kebetulan Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Bapak Aing, Kang Haji Udin, Kang Deddy Mulyadi, ya insya Allah akan menjadi pemimpin Nusantara amin. 800 km dari kota Tasikmalaya sampailah ke Gunung Bromo, pemirsa. Dan episode ke-31, kebetulan video ini tayang sedang dipimpin oleh sang Presiden Macan Asia, ya insya Allah akan membangun negeri kita menjadi negeri yang sejahtera, tentram, adil, makmur, ya, terbebas dari hama-hama dan menjadi Macan Asia, pemirsa. Ya insya Allah negeri kita akan menjadi negeri Macan Asia, negeri yang bisa menggaungkan ke dunia, negeri yang bisa swasembada pangan, negeri yang terus membangun, pemirsa. Zaman Pak Harto aja kan sudah swasembada pangan. Ya insya Allah ya, dengan kepemimpinan sang Presiden Macan Asia Bapak Prabowo Subianto, dengan pemimpin beliau insya Allah negeri kita akan menjadi negeri Macan Asia. Macan yang terbangun dari tidurnya, bukan macan ompong lagi, apalagi macan pelanga pelongo, tapi macan yang bisa menggaungkan ke dunia menjadi negara superpower dan Macan Asia. Amin. Oke pemirsa, episode ke-31 memang melanjutkan perjalanan lagi dengan jeep hardtop sang legendaris Gunung Bromo. Waduh, konon katanya jeep hardtop ini dahulu dikenal dengan jeep penjahat, pemirsa. Memang sudah bahas ya di episode yang lalu. Waduh, jeep ini ternyata gagah ya mengarungi lautan pasir berbisik dengan Mas Hendra, pemirsa, seorang driver asli dari suku Tengger. Oke pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang lautan pasir berbisik. Waduh, selain tempat suci dan juga tempat yang indah, waduh, ternyata di sini dahulu menyimpan sejarah kelam, pemirsa. Sejarah yang berdarah, pemirsa. Waduh, gara-gara sang pengkhianat. Jadi yang namanya pengkhianat ya kebalikan dari pahlawan, pemirsa. Jadi ada pahlawan, ada pengkhianat. Kalau pahlawan yang berjasa kepada negara, ya, menolong orang, mencintai rakyatnya, ya, mengedepankan bangsa dan negara. Waduh. Kalau pengkhianat, perusak bangsa dan negara dan nyusahin rakyat, pemirsa. Apalagi meresahkan rakyat, pemirsa. Waduh. Pengkhianat itu adalah hama bagi bangsa dan negara, pemirsa. Waduh. Ketika video ini diedit ya, Mamang sedang menyaksikan bencana di Sumatera, pemirsa. Mamang sebagai warga negara Indonesia, bangsa Indonesia, mengucapkan bela sungkawa, berduka cita kepada saudara-saudara kita, saudara satu nusa satu bangsa, atas musibah yang menimpa di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Mudah-mudahan bencana cepat berlalu dan pulih kembali. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, yang namanya bencana ya, kita harus belajar dari bencana, pemirsa. Waduh, salah satunya bencana yang disebabkan di Sumatera itu ya, ketika Mamang melihat di berita, ternyata berasal dari ya kerusakan hutan, pemirsa. Hutan yang rusak ya, banyak gelondongan ya, penjaga hutannya rusak, akhirnya terjadilah bencana, pemirsa, banjir bandang, longsor dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus belajar bahwa menjaga alam adalah salah satu menjaga kehidupan kita, pemirsa. Merusak alam berarti merusak diri kita, bangsa kita, dan generasi berikutnya. Dan itulah yang dikenal dengan pengkhianat, pemirsa.
menjadi seorang pengkhianat itu serakah pemirsa, yang menghancurkan. Waduh, memang yakin yang namanya gelondongan itu kan hasil penebangan pemirsa. Waduh, tidak ada kayu atau hutan yang mau bunuh diri. Lapuk, kalau lapuk 1-2 sih percaya, tapi meskipun lapuk akarnya tetap ya tegak berdiri pemirsa. Tapi ini tumbangnya ya kan ya massal pemirsa, apalagi katanya lapuk tapi kok banyak gelondongan pemirsa. Wah, itu artinya ada pengerusakan di hutan. Kalau hutan sudah dirusak ya, maka bencana akan datang pemirsa. Oleh karena itu masyarakat Hindu di Bali, Hindu di Tengger ya, kenapa tidak ada kerusakan? Karena mencintai alamnya. Ada filosofi yang dikenal dengan Trihita Karana, yaitu menjaga alam, hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia ya. Manusia dengan Tuhan harus baik ya, ibadah manusia dengan manusia, menjaga hubungan sosial yang baik, harmonis, dan juga manusia dengan alam, menjaga alam. Menjaga alam artinya menjaga kehidupan kita pemirsa. Jadi yang merusak alam itu adalah seorang pengkhianat pemirsa. Kalau memang jadi presiden, tangkap dan basmi pemirsa. Wah, karena keserakahan sang pengkhianat, keserakahan hama-hama pengkhianat bisa merusak generasi bangsa kita pemirsa, bisa merusak tempat tinggal kita dan menjadi bencana yang mengerikan bagi bangsa kita. Oleh karena itu sejak zaman dulu yang namanya pengkhianat dan hama ya harus dibasmi pemirsa. Banyak negara yang hancur dan runtuh ya karena pengkhianat pemirsa. Termasuk kenapa kita bisa dijajah sangat lama ya gara-gara pengkhianat pemirsa. Waduh. Jadi artinya yang namanya pengkhianat itu hanya mementingkan diri sendiri pemirsa. Dan itu adalah hama-hama yang merusak negara dan bangsa kita pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, ternyata di Gunung Bromo ini ada sejarah kelamnya juga, di mana gara-gara pengkhianat ya banyak pahlawan kita yang gugur di sini. Waduh. Dan pasir berbisik membisikkan darah para pahlawan yang gugur ya ketika perang kemerdekaan pemirsa, gara-gara ada pengkhianat. Jadi ada sejarah kelamnya di pasir berbisik ini. Saudara penasaran dengan ceritanya? Waduh. Kalau penasaran jangan skip, siapa tahu bermanfaat. Tapi kalau saudara tak penasaran ya, tak mencintai sejarah, waduh, ya skip aja lah, karena kuota internet saudara itu tak tercover dan antara pemirsa, tak tercover dana hibah pemirsa ya, apalagi minta ke Menteri Keuangan Purbaya pemirsa. Waduh, apalagi minta ke Mamang. Mamang aja kan mencari wifi gratis ya untuk mengupload video ini. Insya Allah nanti kalau Mamang jadi presiden ya, siapapun yang menonton sampai tamat akan ada reward pemirsa ya, ngopi. Oleh karena itu, karena Mamang belum jadi presiden, waduh, bagi yang menonton sampai tamat, Mamang hanya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara akan menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini. Bagi yang menonton episode ke-31 sampai tamat pemirsa, amin. Mamang hanya berdoa ya mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi yang menonton sampai tamat, amin. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang pun berbicara sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan, bukan omon-omon ya. Apabila saudara mempunyai pendapat sendiri ya, kita sharing-sharing di kolom komentar. Asalkan saudara berpendapat tidak berbau-bau Mossad pemirsa, tidak berbau-bau Davide et Impera, tidak berbau-bau company pemirsa, apalagi bikin keonaran. Waduh, mohon maaf aja ya apabila ada komentar yang agak lain yang bergaya-gaya company. Waduh, Mamang sebagai admin akan skip ya komentar yang bergaya-gaya company atau bikin keonaran pemirsa, karena channel ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran.
Dilansir dari sindonews.com dengan judul artikel Kisah Pengkhianatan Berujung Gugurnya 38 Pejuang Kompi Gagak Lodra di lereng Gunung Bromo, ditulis oleh Alpirista Midaada, edisi 25 Agustus 2024. Sebuah pengkhianatan mengakibatkan 38 pahlawan kita, pejuang kemerdekaan dari Kompi Gagak Lodra, gugur di kawasan lembah tak jauh dari lereng Gunung Bromo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pasukan Gagak Lodra tersebut dipimpin oleh Sabar Sutopo. Gagak Lodra merupakan salah satu kompi dari Divisi Brawijaya TNI, Tentara Nasional Indonesia pada era Perang Kemerdekaan. Dipimpin oleh Sabar Sutopo, Kapten Sabar Sutopo. Alkisah terjadi ketika era Perang Kemerdekaan, tepatnya pada masa agresi militer Belanda II, di mana Belanda gencar-gencarnya menyerang pos-pos militer, pos-pos wilayah Republik Indonesia di Pulau Jawa, termasuk kalau di daerah Yogyakarta yang saat itu ibu kota Republik Indonesia diserang oleh Belanda, pemirsa. Begitu juga dengan daerah Malang, Belanda akan membersihkan wilayah-wilayah yang kantong-kantong pejuang Republik Indonesia. Salah satu wilayah kantongnya adalah adanya kompi pasukan Gagak Lodra. Oleh karena itu, kompi ini diperintahkan untuk berpindah posnya dari Malang ke Probolinggo untuk bergabung dengan pasukan TNI yang lebih besar di Probolinggo dan Pasuruan. Nah, pasukan ini awalnya memang bergerak dari posnya di kawasan Pakis Aji ke timur hingga ke daerah Karanganyar yang kini masuk Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Pasukan militer dari Kompi Gagak Lodra itu awalnya ditugaskan untuk melakukan serangan di kawasan Probolinggo dan Pasuruan. Mereka menyeberangi wilayah Malang melalui kawasan Gunung Bromo. Total pasukan tersebut berkekuatan 40 pasukan. 40 orang, 40 pejuang, dengan tugasnya bergerak dari Malang ke Probolinggo melewati kawah Gunung Bromo. Dilansir dari Tawangsari Kampungsejarah.wordpress.com dengan judul artikel Pertempuran Sengit Pasukan Gagak Lodra dengan Belanda di Kalijahe. Pertempuran sengit pasukan Gagak Lodra dengan Belanda di Kalijahe. Dan yang unik kita mempunyai pasukan kompi yang bernama Gagak Lodra, gagak yang bergagah. Salah satu jenis gagak yang sangat gagah, bisa. Ternyata pasukan Belanda pun yang menyerang kompi Gagak Lodra adalah pasukan Gagak Krai atau disebutnya Gagak, dan operasi penumpasan atau operasi agresi tersebut dikenal dengan operasi Gagak, pemirsa. Atau Krai. Jadi inilah pertempuran Gagak dengan Gagak, pemirsa. Kompi Sabar Sutopo atau Kompi Kapten Sabar Sutopo yang lebih kenal dengan Kompi Gagak Lodra yang mendapat tugas untuk membuka jalan bagi Batalion Samsul Islam, di mana batalion tersebut akan masuk dan bergerilya di daerah Pasuruan dan Probolinggo, dan Batalion Abdul Syarif yang akan masuk dan bergerilya di daerah Probolinggo. Jadi Kompi Gagak Lodra ini adalah salah satu kompi utama yang ditugaskan langsung ke garis depan untuk membuka jalan dua batalion yang akan dipindahkan ke Probolinggo dan Pasuruan dari Marang. Tugas ini hampir bersamaan dengan Belanda mengadakan agresi militer kedua tanggal 19 Desember 1948. Belanda gencar-gencarnya menyerang wilayah-wilayah Republik Indonesia di Pulau Jawa dan Sumatera, termasuk ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Pada saat itu, seksi-seksi atau unit-unit pada saat ini unit komando terkecil TNI mengadakan pertahanan sepanjang Wajak dan Bulu Lawang
Pertahanan ini ternyata diserang besar-besaran oleh pasukan Belanda. Waduh. Kemudian komando, kompi, dan pasukan cadangan yang berada di Garotan bersiap-siap untuk gerilya. Dalam waktu singkat dan cepat, pasukan sudah harus mencapai sasaran dengan menduduki daerah dekat perbatasan status quo. Perbatasan yang sebelumnya disepakati antara Republik Indonesia dengan Belanda lewat perjanjian Renville. Nah, pada masa agresi militer Belanda II, Belanda melanggar perjanjian Renville, di mana perbatasan antara wilayah Republik Indonesia dan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera. Belanda malah menyerang wilayah-wilayah Republik Indonesia. Nah, untuk mencegah hal itu, maka beberapa kompi pasukan dikerahkan di perbatasan antara Republik Indonesia dengan Belanda. Nah, pada hal ini perbatasan antara Blitar, Malang, Malang Selatan dengan wilayah Malang Utara, di mana Malang Utara sudah dikuasai Belanda dan Malang Selatan dikuasai oleh pejuang Republik Indonesia. Pasukan Republik Indonesia tersebut ditugaskan untuk menguasai daerah-daerah perbatasan Malang Selatan sebelum pasukan Belanda sempat mengadakan konsolidasi dan istirahat. Pada tanggal 20 Desember 1948, kompi Gagak Lodra segera bergerak untuk bergerilya ke jurusan Desa Bangbang, Wajak, untuk membuka jalur antara Malang dengan Probolinggo dan Pasuruan. Salah satu jalannya adalah melewati kawah Gunung Bromo. Di samping itu juga menuju Desa Garotan. Selanjutnya, komando yang di bawah Seksi Suseno ditugaskan untuk bertahan di Wajak. Selanjutnya, Seksi Sutomo, Seksi Komando Sutomo ditugaskan untuk bertahan di Wajak Utara guna menghadang dan menghambat musuh yang mungkin bergerak ke selatan, memasuki daerah Garotan dan sekitarnya. Setelah mengadakan gerak penghambat, Seksi Sutomo harus segera kembali ke induk pasukan di Bangbang. Sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat atau 5 subuh, pasukan mulai melakukan penyerangan ke selatan. Akibatnya, pertempuran segera terjadi di mana-mana. Tembakan berbagai macam senjata disusul ledakan-ledakan dahsyat menggema di pagi hari. Daerah Wajak dan Turen, pasukan Gagak Lodra terus bertempur di sepanjang garis pertahanan untuk menghambat gerakan pasukan Belanda. Tujuannya supaya pasukan lainnya di garis belakang dapat memindahkan amunisi, perbekalan, dan juga pasukan gerilyanya dan dari wilayah Malang ke Probolinggo dan Pasuruan. Pasukan komando Seksi Suseno setelah mengalami pertempuran dalam gerak penghambat yang dilakukan pada siang harinya, datang induk pasukan dan melaporkan bahwa pasukan Belanda mulai masuk ke daerah Republik Indonesia. Karena daerah Wajak sulit dipertahankan, maka semua pasukan diperintahkan cepat-cepat masuk ke daerah perbatasan garis status quo di hutan Wonosari. Sebelum masuk hutan Wonosari, terlebih dahulu mereka membuka jalan dari Garotan menuju Bangbang. Yang namanya membuka jalan artinya membuka jalan lewat hutan-hutan yang sebelumnya hutan tersebut tak pernah dilewati manusia, pemirsa. Atau membuka jalan sendiri melalui hutan belantara, tebing, dan juga gunung, pemirsa. Setelah dari hutan Wonosari, pasukan berkumpul di Jangjang. Selanjutnya, pasukan diperintahkan untuk membuka jalan ke Pasuruan dan Probolinggo. Sebagai langkah awal menuju desa Pandansari, seluruh kekuatan pasukan bergerak menuju Pandansari. Pada sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, pasukan kawal depan, yaitu Seksi Sarim, dengan persenjataan yang lengkap dan amunisi cukup, bertemu dengan patroli Belanda yang diperkirakan berkekuatan 2 regu. Patroli Belanda yang berkekuatan 2 regu ini kurang lebih sekitar 20 orang, karena satu regunya sekitar 10 orang, pemirsa. Atau 2 mobil, pemirsa. 2 mobil truk. Dan patroli ini bersenjata lengkap dan berasal dari pos Poncokusumo Malang. Akibatnya terjadilah kontak senjata yang sangat seru, pemirsa, antara Belanda dan pasukan pejuang kita. Dalam pertempuran tersebut terdengar berondongan senapan mesin diselingi ledakan mortir dan granat.
Pertempuran ini sangat heroik sekali pemirsa. Waduh. Pasukan Belanda yang hanya terdiri dari 2 regu tersebut menjadi bulan-bulanan pasukan Gagak Londra yang kebetulan saat itu berjumlah 40 orang pemirsa. Waduh. Mayat-mayat dari pasukan Belanda bergelimpangan dan darah pun berceceran di sana sini. Dari pasukan Belanda hanya tersisa 2 orang. Salah seorang dari mereka komandan patroli dan keadaannya terluka, tertatih-tatih mencoba melintasi jembatan dan melarikan diri. Waduh. Tanpa menunggu waktu lagi, ia pun menemui ajalnya setelah menerima beberapa butir peluru dari senapan Thompson milik pejuang Republik Indonesia. Sedangkan seorang serdadu Belanda lainnya tidak ditemukan, entah kemana larinya. Waduh. Setelah berhasil memenangkan pertempuran di Pandansari, pasukan Gagak Londra kembali membuka jalan dengan bergerak menuju Gubuk Klakah karena tujuannya memang ke daerah Pasuruan dan Probolinggo pemirsa. Sesampainya di sana, hari telah larut malam. Waduh. Di desa ini didapatkan informasi bahwa Belanda telah mendirikan pos pengawasan di Dukuh Tosari. Esok harinya pos tersebut diserang dan dapat kami hancurkan oleh pasukan Gagak Londra. Sepucuk pistol dan beberapa pucuk senapan berhasil kami rampas. Waduh. Pada tanggal 22 Desember 1948, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, pihak Belanda mengadakan serangan balasan karena banyak pasukan dan pos-posnya dihancurkan oleh pejuang Republik Indonesia, terutama oleh pasukan Kompi Gagak Londra pemirsa. Belanda pun geram pemirsa. Waduh. Karena sekelas Belanda ya, 2 pos dan 5 regu patroli Belanda hancur pemirsa. Waduh, banyak yang gugur pemirsa. Waduh. Oleh satu kompi pasukan Republik Indonesia yang berkekuatan 40 orang, yaitu Kompi Gagak Londra. Belanda pun mengadakan serangan tak asal-asalan ya, tak omon-omon pemirsa. Belanda mengerahkan kekuatan sekitar 2 kompi bersenjata lengkap dibantu oleh pesawat udara dan mobil lapis baja. Belanda pun mengerahkan mata-matanya untuk mengintai pasukan Gagak Londra pemirsa. Sekaligus Belanda pun mengepung wilayah sekitaran Pegunungan Tengger pemirsa. Waduh. Karena kemungkinan Gagak Londra ini ya berada di sekitaran Pegunungan Tengger, entah itu sisi Malang atau sisi Pasuruan pemirsa, atau sisi Lumajang. Waduh. Oleh karena itu Belanda pun tak main-main pemirsa. Pesawat terbang hilir mudik ya, mencari sasaran kemana Gagak Londra itu pergi. Waduh. Akhirnya pasukan Belanda pun bertemu dengan pasukan Gagak Londra. Terjadilah pertempuran sengit lagi pemirsa. Kali ini pasukan Gagak Londra benar-benar kewalahan karena diserang dari darat dan udara oleh pasukan berlapis baja, pasukan militer infanteri Belanda sekaligus mortir-mortir Belanda mengarahkan ke wilayah yang dikuasai atau posisi di mana Gagak Londra berada. Dalam pertempuran yang berjalan cukup lama itu, pasukan Gagak Londra mengalami penderitaan ya, beberapa korban dan luka berat ya, berguguran satu persatu, serta kerugian senapan mesin 7,7 mm, salah satu senapan andalan Kompi Gagak Londra yang menghancurkan 2 pos Belanda dan juga 5 pasukan patroli Belanda pemirsa. Ya, 5 regu patroli Belanda hancur pemirsa. Waduh. Setelah pertempuran, pasukan diperintahkan bergerak ke timur menuju Jabung, tetapi karena ada pertahanan Belanda yang kuat, dalam perjalanan ke Pasuruan, pasukan kembali dan sampai ke Kalijahe di Tumpang, Malang. Rencana selanjutnya adalah mengadakan konsolidasi dan memasuki Malang. Selama 2 hari, pasukan Gagak Londra tidak makan. Untuk itu, pasukan diperintahkan mencari makanan sendiri di sekitar desa terdekat. Waduh. Pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, berturut-turut pasukan masuk ke hutan Kalijahe dengan berjalan kaki di sepanjang lembah-lembah agar terlindung dari intaian pesawat udara. Ternyata pasukan Belanda telah menduduki bukit-bukit di atas lembah. Dengan tidak disangka-sangka, pasukan Gagak Londra yang berjalan di lembah diberondong
dengan senapan otomatis dan granat dari atas pemirsa. Waduh. Sehingga terjadilah pertempuran yang sangat hebat dan berat sebelah, di mana pasukan Gagak Londra mengalami banyak korban pemirsa. Bayangkan Gagak Londra yang ada di lembah diserang dari atas bukit pemirsa. Karena dalam sejatinya dalam pertempuran darat, di mana yang lebih atas di mana tempat yang lebih atas itu yang lebih unggul pemirsa. Waduh. Ditambah lagi Belanda menggunakan senjata-senjata yang modern. Korban mengerikan bergelimpangan di berbagai tempat. Pasukan Gagak Londra pun segera meninggalkan posisi tersebut dengan satu persatu anggotanya berguguran pemirsa. Waduh, banyak yang gugur. Di antaranya ada 2 kadet calon perwira, yaitu Kadet Subandi dan Kadet Sumarto. Di samping itu terdapat banyak pasukan yang luka-luka. Sebagian pasukan meloloskan diri lewat sungai menuju perkampungan penduduk. Kebetulan waktu itu mereka berjalan sudah melalui pinggiran. Kebetulan waktu masuk di daerah Coban Jahe dalam kondisi lapar. Akhirnya ada informasi ada beberapa penduduk yang mau memberikan makanan langsung. Kata pemerhati sejarah Malang Eko Irawan di Museum Reenaktor Malang, dikutip dari sindonews.com, Senin 26 Agustus 2024. Sayang sekali ternyata warga yang memberikan makanan itu merupakan mata-mata Belanda untuk menjebak pasukan Kompi Gagak Londra supaya berada di bawah lembah pemirsa. Waduh. Ada sekitar 2 warga yang memang sempat diberikan sesuatu oleh Belanda untuk mendapatkan informasi pergerakan pasukan pejuang Indonesia. Bahkan warga tersebut menjadi umpan Belanda supaya pasukan Gagak Londra masuk ke perkampungan tersebut, di mana daerah perkampungan tersebut berada di lembah pemirsa. Waduh. Begitu mendapatkan informasi dari warga negara Indonesia yang dibayar oleh Belanda, di mana pasukan Gagak Londra tak sadar bahwa penduduk tersebut adalah pengkhianat pemirsa. Pasukan Gagak Londra harus menerima konsekuensinya. Yang memberi makanan ke Kompi Gagak Londra itu ternyata mata-mata. Dia orang lokal, warga Malang juga. Akhirnya dilaporkan kedudukan Gagak Londra ini ke Belanda. Belanda segera mengirimkan pesawat dari lapangan terbang di Malang. Pesawat itu menghujani pasukan Gagak Londra yang berada di lembah. Kemudian pasukan Belanda pun mengepung wilayah posisi yang ada Gagak Londra. Pertempuran tak seimbang konon terjadi di lembah tak jauh dari Gunung Bromo yang saat ini masuk wilayah Desa Taji, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Pasukan Indonesia atau pejuang Indonesia dari Kompi Gagak Londra konon saat itu berada di area lembah, diserbu pasukan Belanda dari atas perbukitan yang mengelilingi lembah. Diserang dari lembah di atas bukit dan dari udara, dikepung di situ. Dari 40 pasukan itu yang lolos penelusuran terbaru cuma 2 orang. Semuanya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalijahe itu. Tempat gugurnya terpencar-pencar, ada di bawah pohon, ada di sungai, ada di lembah, bahkan ada di pasir berbisik pemirsa. Waduh, terus dimakamkan jadi satu di Kalijahe. Dari 40 pasukan Gagak Londra yang diserang habis-habisan oleh Belanda, cuma 2 orang yang berhasil meloloskan diri. Menyeberang kawah Gunung Bromo, menyeberang lautan berbisik Bromo ke wilayah Probolinggo. Mereka yang lolos bergabung dengan pasukan di Probolinggo dan Pasuruan. Kelima orang itu bergabung pasukan TNI yang ada di Probolinggo dan Pasuruan, yang kebetulan daerah Probolinggo dan Pasuruan itu di seberang lautan pasir berbisik pemirsa. Waduh. Jadi dari Malang ke Probolinggo. Kompi Gagak Londra disebut-sebut sebagai satuan gerilya yang aktif di kawasan Malang, bagian timur dan pegunungan sekitar Bromo. Bahkan di antara pasukan Gagak Londra ini sebagian adalah warga asli suku Tengger pemirsa. Waduh. Mereka dikenal tangguh dan paham medan.
Sumber lokal menceritakan bagaimana sisa pasukan yang selamat bergerak melalui rute-rute pedalaman menuju Tosari ke Probolinggo maupun daerah lain untuk mengonsolidasikan kembali kekuatan. Peristiwa di Coban Jahe atau di Kali Jahe kemudian menjadi momentum yang memaksa reorganisasi gerilya di wilayah tersebut. Meski banyak korban, pertempuran ini mengalihkan perhatian Belanda. Belanda toh-tohan mengejar pasukan Gagak Londra habis-habisan. Namun tak sadar banyak pasukan besar yang berhasil memindahkan pasukan dari Malang ke Probolinggo dan Pasuruan. Pasukan TNI yang sangat besar bisa bermigrasi dari Malang ke Probolinggo dan Pasuruan untuk membentuk pasukan yang lebih besar lagi. Meskipun banyak korban, pertempuran ini mengalihkan perhatian Belanda sehingga pasukan Abdul Syarif dan Samsul Islam dari Poncokusumo berhasil pindah dari Malang menuju Pasuruan. Keberhasilan ini karena pasukan Belanda terfokus di Kali Jahe menghadapi pasukan Kapten Sabar Sutopo atau yang dikenal dengan pasukan Gagak Londra. Ini merupakan keberhasilan dari kepentingan strategis. Di Belanda mengejar pasukan yang lebih kecil toh-tohan menghancurkan pasukan Gagak Londra. Tak sadar pasukan yang lebih besar TNI kita berhasil memindahkan posnya dari Malang ke Probolinggo dan Pasuruan. Apa sih untungnya kalau pasukan kita pindah ke Probolinggo dan Pasuruan? Tak lama setelah perpindahan dari Malang ke Probolinggo dan Pasuruan, pasukan itu bereorganisasi berkumpul menyatukan kembali kekuatan pemirsa. Suatu ketika ada perintah dari Jenderal Sudirman untuk melakukan serangan umum pemirsa. Kalau di Yogyakarta kita kenal dengan serangan umum 1 Maret, di Solo juga ada serangan umum termasuk di daerah Malang sekitarnya juga ada serangan umum. Serangan yang serempak menghancurkan posisi Belanda. Nah, dari serangan itulah maka beberapa bulan kemudian Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Belanda mengakui kewalahannya dalam perang menghadapi perang Republik Indonesia. Perang kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi kecerdikan para perwira kita meskipun pasukan Gagak Londra banyak yang gugur, berkat beliaulah akhirnya pasukan yang lebih besar berhasil menghancurkan Belanda pemirsa. Oleh karena itu kita sebagai generasi penerus bangsa meneruskan cita-cita para pahlawan zaman dulu dan mendoakan para pahlawan yang telah gugur, termasuk pahlawan pasukan Gagak Londra yang sejatinya pasukan ini adalah pasukan yang bisa menghancurkan Belanda di kemudian hari pemirsa. Seandainya Belanda tidak menyerang pasukan ini, kemungkinan kita tidak akan berhasil mengusir Belanda dari Malang atau tidak berhasil mengusir Belanda dari tanah Republik Indonesia. Oleh karena itu, pasukan Gagak Londra adalah pasukan sejati pahlawan kita pahlawan yang memang gugur karena pengkhianatan pemirsa. Pahlawan yang bukan berkhianat kepada negara, tapi pahlawan yang membela bangsa. Atas jasanya kita berhasil mengusir Belanda. Bahkan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1949. Dilansir dari sindonews.com dengan judul artikel Cerita Mistis Pemindahan Jasad Pahlawan Gagak Londra dari Taman Makam Pahlawan Coban Jahe, Malang, ditulis oleh Api Rista Midaada, Kamis 15 Agustus 2024. Jenazah para pahlawan pejuang kemerdekaan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kali Jahe di kawasan wisata Coban Jahe yang tak jauh dari tempat wisata Gunung Bromo. Menariknya, ada kisah unik saat akan pemindahan para jasad pahlawan yang tinggal tulang berulang hendak dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kota Malang. Hal itu diungkapkan juru kunci Taman Makam Pahlawan Kali Jahe, Muhammad Agus Purwanto. Cerita mistis itu terjadi pada tahun 1995 lalu.
saat ada rencana pemindahan jasad para pahlawan dari kompi Gagak Lodra itu. Tapi peristiwa di luar nalar terjadi begitu tulang berulang dinaikkan ke atas mobil. Waduh. Saat itu mau dipindahkan ya dari Taman Makam Pahlawan Kalijahe ke Taman Makam Pahlawan di Kota Malang yang mungkin jaraknya sekitar 60 km pemirsa. Waduh. Namun ketika akan dipindahkan ya, tulang berulang itu dimasukkan ke dalam mobil. Keanehan muncul saat tulang berulang dinaikkan ke atas mobil. Mobil itu tiba-tiba mogok pemirsa. Waduh. Mobil itu tak bisa jalan pemirsa, tiba-tiba mogok. Kata Bapak Muhammad Agus Purwanto yang mengutip dari sindonews.com. Keanehan muncul saat tulang berulang itu kemudian diturunkan kembali dari mobilnya. Ternyata mesin mobil tiba-tiba bisa nyala pemirsa dan berjalan normal. Padahal saat tulang berulang berada di atas mobil sama sekali tidak bisa nyala. Namun ketika tulang itu diturunkan, mobil itu nyala pemirsa. Waduh. Lalu tulang berulang itu dikembalikan ke mobil lagi. Tiba-tiba mobil itu mogok lagi pemirsa. Waduh. Ketika tulang itu diturunkan lagi, mobil itu nyala lagi pemirsa. Padahal mobil yang digunakan untuk memindahkan tulang para pahlawan tersebut tidak mogok pemirsa ya, tidak rusak ya. Namun entah kenapa tidak bisa nyala pemirsa. Waduh. Nah, dari sanalah ya pahlawan-pahlawan kita tak ingin dipindahkan dari Taman Makam Pahlawan Kalijahe ke Kota Malang pemirsa. Oleh karena itu dari peristiwa tersebut ya, pahlawan yang gugur di Kalijahe tetap dimakamkan di Kalijahe, tidak dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan ke Kota Malang pemirsa, tidak direlokasi ke Kota Malang. Dari sanalah disebutkan ya bahwa para pahlawan kita, pejuang pasukan Gagak Lodra tersebut kembali dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalijahe hingga saat ini. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi itulah kisah para pahlawan kita yang membela tanah air pemirsa. Bukan pengkhianat ya, pengkhianat yang selalu menghancurkan tanah air, tapi pahlawan kita yang menjaga tanah air dan memerdekakan negara kita. Oleh karena itu kita sebagai generasi penerus bangsa, marilah teruskan cita-cita para pahlawan kita, yaitu membangun bangsa dan negara kita. Minimal kita tidak jadi pengkhianat atau tidak jadi hama pemirsa. Waduh. Kalau kita jadi hama, menjadi pengkhianat bangsa, mungkin para pahlawan yang dikebumikan di Taman Makam Pahlawan tersebut akan menangis pemirsa, melihat generasi berikutnya menjadi pengkhianat bangsa pemirsa. Waduh. Mungkin para pahlawan akan bilang, ya ngapain kita bela mati-matian memerdekakan negara ini? Toh generasi berikutnya, generasi anak muda berikutnya ya, penerus bangsa berikutnya adalah pengkhianat pemirsa yang menghancurkan bangsa dan negara kita, yang meresahkan rakyat, menghancurkan alam. Waduh. Jadi yang namanya menghancurkan alam, korupsi adalah pengkhianat bangsa pemirsa. Kalau kita tidak ingin negara kita hancur, maka hama-hama tersebut harus segera diatasi pemirsa dan diberantas dari muka bumi ini pemirsa. Wah.